Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Anataya Acha. Mengulas akar kekerasan, perilaku supporter bonek melalui bedah buku Sosiologi Bonek karya dosen PPKN UNESA. Persiapan memasuki tahun ajaran baru, UNESA gelar evaluasi dan BIMTEK transformasi pendidikan. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Berkat kecintaannya pada klub sepak bola Persebaya, dosen PPKN UNESA lahirkan buku berjudul Sosiologi Bonek, Memahami Akar Kekerasan Perilaku Supporter Bonek. Bersamaan dengan rangkaian Pekan Visipol UNESA, buku tersebut turut dibedah dan diharapkan dapat menjadi literasi dalam mengubah stigma negatif masyarakat terhadap bonek menjadi positif. Berawal dari kecintaannya terhadap klub sepak bola Persebaya dan supporter bonek, Dr. R.R. Nandi Setiawati, MSI, menulis buku yang berjudul Sosiologi Bonek, Memahami Akar Kekerasan Perilaku Supporter Bonek. Bertepatan dengan Pekan Visipol UNESA, dosen sekaligus pembina komunitas supporter bonek UNESA tersebut adakan bedah buku pada 23 Juli 2024 di Auditorium I8 Dekanat Visipol UNESA. Stigma negatif masyarakat terhadap bonek menjadi latar belakang penulis menyusun buku tersebut. Dr. R.R. Nandi Setiawati MSI menyampaikan bahwa terdapat subkultur dalam komunitas supporter bonek yang bersifat positif, yakni solidaritas, loyalitas, dan sikap rela berkorban untuk mendukung klub kebanggaannya, Persebaya. Buku ini mengulas latar belakang sejarah Persebaya dan bonek, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan supporter bonek seperti usia, pendidikan, dan ketidakstabilan ekonomi. Jadi saya ajak bagaimana memahami mengapa sampai terjadi kekerasan. Alasannya seperti apa? Tadi yang saya sampaikan. Jadi sebetulnya kan orang sering menganggap kekerasannya dilakukan bonek, terus labeling juga oleh media tadi sempat disinggung. Sebenarnya ada 3 aspek kan, loyalitas, solidaritas, rela berkorban itu yang ada, yang jarang dibahas itu. Nah, jadi mengapa mereka melakukan ada dari dalam maupun dari luar. Jadi banyak faktor yang ada di buku itu. Jadi ada faktor dari dalam, intrinsik maupun dari luar dan lain-lain. Mungkin perlu baca bukunya lebih lanjut, ada di situ. Melalui karyanya tersebut, diharapkan dapat menjadi media literasi guna mengubah stigma negatif terhadap bonek serta mendorong pendekatan kultural dalam menangani isu kekerasan di dalam dunia sepak bola. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Selain bedah buku, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol UNESA juga adakan seminar nasional sebagai rangkaian acara Pekan Visipol tahun 2024. Pekan Visipol ini diselenggarakan sebagai penanda perubahan nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sebelumnya bernama Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol yang dulunya bernama FISHA gelar serangkaian kegiatan bertajuk Pekan Visipol sebagai penanda perubahan nama kelembagaan. Rangkaian acara Pekan Visipol, salah satunya seminar nasional yang berlangsung pada 24 Juli 2024, mengusung tema Ration de Etre dan arah pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pasca transformasi kelembagaan di UNESA, mendasari lahirnya Visipol sebagai upaya menemukan peranan ideal ke depannya dan merespon fenomena pendidikan di era MBKM. Seminar ini hadirkan para pakar di bidangnya, yaitu Dr. Ari Sujito MSI, Ketua Umum Ikatan Sosiologi Indonesia, sekaligus Wakil Rektor 2 UGM, Profesor Kacung Marijan PhD, Guru Besar Ilmu Politik FISIP Unair, Profesor Rahman Ida PhD, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Unair, dan Dr. Wiwi Sri Utami MP, Dekan Visipol UNESA. Turut hadir di Aula Lantai 3 Gedung Visipol UNESA, Kampus 1 Ketintang, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi Pemeringkatan Publikasi dan Sains Center, Dr. Bambang Sigit Widodo MPD, Koordinator S1 Ilmu Politik sekaligus Ketua Pelaksana Pekan Visipol UNESA, Dr. Muhammad Mubarak Muharam SIPMIP, serta dosen dan mahasiswa selingkung UNESA. Dengan adanya perubahan ini maka ada sinergitas
antara program studi yang pendidikan dengan program studi yang non-pendidikan. Dan ini kan keunikan yang kemudian ingin kita tonjolkan ke depannya, bahwa ada sinergi antara dik dan non-dik ke depannya. Ini dikombine. Sehingga harapan ke depan adalah ketika ingin belajar tentang ilmu politik, ingin belajar tentang pendidikan ilmu sosial, ya disinilah tempatnya. Jadi secara keilmuan pendidikannya kuat, secara keilmuan murninya di ilmu sosial dan politik juga kuat. Harapannya ya Visipol menjadi lebih baik, Visipol dapat bersaing di tingkat nasional dan global, dan harapannya juga selain itu Visipol secara kelembagaan dan juga akademisinya, dosennya, maksudnya itu juga peka terhadap problem-problem masyarakat itu harapannya. Kita kan ilmu sosial, tidak sekedar kita ini untuk diri kita sendiri tapi juga untuk publik gitu. Hadir dengan formasi lama, namun dirancang untuk bertransformasi, Visipol UNESA berkomitmen untuk memberikan peningkatan kemajuan prodi yang berada di dalamnya agar bisa berkontribusi kepada negara Indonesia. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Tambang Waskito melaporkan. 1, 2, 3. Menyambut tahun ajaran baru 2024-2025, Direktorat Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran UNESA gelar evaluasi transformasi pendidikan dan bimbingan teknis persiapan perkuliahan semester gasal. Kegiatan ini menjadi refleksi dan evaluasi bagi koordinator program studi dan para dosen selingkung UNESA dalam mempersiapkan pelayanan terbaik bagi para mahasiswa. Menyambut tahun pelajaran baru 2024-2025, Direktorat Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran UNESA menggelar kegiatan evaluasi transformasi pendidikan dan bimbingan teknis persiapan perkuliahan semester gasal. Kegiatan ini bertujuan sebagai refleksi dan evaluasi bagi para koordinator program studi dan dosen selingkung UNESA guna mempersiapkan pelayanan terbaik bagi para mahasiswa. Pada tahun 2024 ini kami melakukan transformasi kurikulum gitu. Jadi dari kurikulum yang 2020 yang menyesuaikan dengan MBKM. Nah, sekarang dilakukan di 2024 ini transformasi kurikulum untuk mendukung selain keterampilan ABAD 21 era industri 4.0 juga 5.0 juga untuk mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan yang di 2035 atau 2045 yang akan hilang gitu ya, sehingga kita harus menyesuaikan kurikulum kita sehingga nanti tidak hanya outputnya menjadi lebih bagus, harapannya juga outcome-nya akan menjadi lebih bagus juga. Berlangsung di auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA. Kegiatan ini dihadiri Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan TIK, Dr. Martadi MSN, Wakil Dekan Bidang 1, Koordinator Program Studi, serta para dosen yang mengikuti melalui Zoom Meeting. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 4 menekankan pentingnya evaluasi rutin dan bimbingan teknis untuk memastikan kualitas pendidikan, serta mempersiapkan dosen dan tenaga pengajar dalam menghadapi tantangan dan dinamika perkuliahan di semester gasal yang akan datang. Pada kesempatan ini, turut dilakukan seremoni pelepasan mahasiswa KKN Kebangsaan ke-12 tahun 2024 di Provinsi Maluku oleh Wakil Rektor 4. 5 mahasiswa tersebut berasal dari 4 fakultas, yaitu FEB, FMIPA, FIP, dan Fakultas Vokasi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk berbagi pengalaman dan strategi terbaik antar dosen dan koordinator program studi dalam menerapkan transformasi pendidikan yang berkelanjutan di UNESA. Dengan adanya kolaborasi dan sinergi yang baik di antara semua pihak, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Dalam rangka Disnatalis UNESA yang ke-60, UKM Himapala UNESA menyelenggarakan UNESA Rector Cup Climbing Competition atau URCCC. Diikuti oleh 268 peserta yang terbagi dalam 4 kategori yaitu U13, U19, anggota Himapala, dan umum. Acara ini menjadi salah satu representasi UNESA sebagai kampus para juara yang unggul di bidang olahraga. Universitas Negeri Surabaya melalui Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam, Himapala UNESA, gelar kompetisi World Climbing yang ditujukan untuk usia anak-anak hingga dewasa.
kegiatan bertajuk UNESA Rector Cup Climbing Competition atau URCCC diselenggarakan di lapangan Rektorat UNESA sebagai salah satu rangkaian Disnatalis UNESA ke-60. Dihadiri peserta URCCC U13 dan disaksikan oleh ofisial dan orang tua. URCCC dibuka oleh Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan TIK, Dr. Martadi MSN. Nah, harapan kami tentu ini karena event yang luar biasa untuk seluruh warga Civitas Akademika harus support betul, kemudian sempatkan untuk menengok dan menghadiri sehingga kita bisa memberikan sambutan yang positif sebagai tuan rumah yang baik bagi para peserta. Moga-moga event ini akan menjadi event tahunan dan tentu kita di jajaran pimpinan support penuh untuk event ini. 268 peserta berpartisipasi pada URCCC 2024 yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu U13, U19, Himapala, dan Umum. Agenda ini nantinya akan diselenggarakan selama 3 hari, dan final kompetisi ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu mendatang. UNESA Rector Cup Climbing Competition nantinya akan mempertemukan atlet wall climbing se-Jawa Bali. Tato sama Tiara latihannya gimana? Kalau libur sekolah biasanya disuruh latihan pagi, paginya manjat wall climbing. Kalau Sorenya nanti siangnya istirahat dulu, tidur, disuruh tidur. Sorenya itu nanti fisik latihan lari. Terus malamnya juga wall climbing biasa. latihannya udah berapa lama? Udah 3 tahun Kak. 3 tahun. Terus nanti harapannya mau dapat medali apa? Mas. URCCC diharapkan dapat menjadi ajang meningkatkan prestasi dan mempererat tali silaturahmi antar pecinta olahraga wall climbing dengan dukungan penuh dari seluruh Civitas Akademika UNESA. Acara ini diharapkan dapat mencetak atlet baru dan prestasi baru untuk bangsa. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesa.unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Anapaya Aca, tetap sehat dan sampai jumpa.